Halo teman-teman, sekarang kita akan mendemokan bagaimana cara menggunakan tools gampangin kalkulator bisnis untuk UMKM. Tools ini bisa digunakan untuk semua usaha, misalkan laundry, makanan, ataupun usaha yang lainnya. Semuanya tinggal ditulis aja di sini, dimasukkan saja di sini. Nah, kita coba langsung mendemokan. Anggap saja kita punya modal usaha 15 juta. 5 jutanya untuk membuat booth atau tempat usaha nantinya. Nah, 10 jutanya untuk bahan baku dan lainnya seperti marketing dan lain-lain. Nah, kita coba simulasikan kita punya modal 15 juta, kita mau bikin usaha namanya es teh misalkan. Nah, tinggal dimasukkan aja di sini. Nah, pilih produknya apa, misalkan produk minuman. Kalau nggak ada di sini pilihannya, tinggal ditulis aja sendiri. Di sini bisa di custom. Nah, lalu kita coba pilih, kita coba custom namanya es teh viral. Tinggal ditambahkan. Nah, sekarang kita tinggal menghitung bahan bakunya. Untuk membuat es teh, tentu saja kita butuh namanya tehnya atau biang tehnya. Teh ini anggaplah kita satu bungkus itu harganya 8.000. Satu kali masak itu bisa menghasilkan 40 porsi misalkan. Kuantitinya satu, tinggal dimasukkan aja bungkus. Berarti satu bungkus harganya 8.000 bisa menghasilkan 40 porsi. Gitu ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke bahan baku berikutnya. Setelah teh, pasti kita butuh air. Kita tinggal tulis aja di sini air galon misalkan. Air galon. Harga air galon itu bervariasi tergantung lokasi teman-teman ya. Misalkan satu buah galon, satu buah atau satu pieces ya. Kita nggak usah hitung liternya ya. Kita satu buah aja, satu buah galon. Nah, dalam satu buah galon itu kita kan tadi sudah tahu sebelumnya kalau satu kali masak itu teh itu 40 porsi. Nah, dari satu galon itu bisa menghasilkan berapa kali masak? Misalkan dari satu galon itu kita bisa masak 3 kali. Berarti tinggal ditulis aja 3 kali 40 berarti 120 porsi bisa buat. Nah, ini sebenarnya sudah ada per porsinya harganya 200. Untuk tehnya untuk galonnya 50. Jadi total bahan bakunya 250. Tapi kan bahan bakunya bukan cuma itu saja. Kita langsung lanjut lagi. Tambah. Nah, kita scroll ke bawah. Setelah teh dan air galon kita pasti butuh gula. Misalkan kita tulis gula. Harganya kita butuh satu kali masak itu misalkan 1,5 kilo gula. Harganya 1 kilo itu 19.000. Berarti kalau 1,5 kilo itu harganya sekitar 27.000 kali ya. Ya, kita tulis aja 27.000. Ini untuk satu kali masak. Kita samain sama yang di atas tadi, satu kali masak 40. Nah, modalnya sekian. Total bahan bakunya baru segini nih, baru 900. Nah, tadi kan tehnya sudah siap nih. Sekarang kita masuk ke perasanya. Kita nggak mungkin cuma jual teh tok, pasti ada perasanya. Kita coba masukkan di sini. Tambah, kita masukkan bubuk perasa. Bubuk perasa. Misalkan harga bubuk perasanya itu 50.000 harga bubuknya. Terus bisa menghasilkan berapa porsi misalkan. Ini kita tulis dulu satu bungkus ya, biar nanti gampang hitungnya di setelah slide ini. Setelah tab ini, nanti kita pindah ke harga jual. Jadi kita tulis dulu aja satu bungkus bubuk perasa yang harga 50.000 itu bisa menghasilkan berapa gelas? Misalkan 80 gelas. Nah, udah nih. Udah langsung masuk nih harganya di sini. Total bahan baku kita masih 1.500. Nah, setelah bubuk pasti kita butuh kemasan. Kita naik lagi, tulis tambah, masukkan kemasan. Misalkan harganya ininya cup. Kita masukkan cup, harga cupnya itu 25.000 misalkan. 25.000 itu dapat berapa porsi atau berapa cup dalam satu bungkus, misalkan 50. Ini kita tinggal satu bungkus. Udah. Setelah dapat cupnya, kita tambah lagi cup, sealer, sama sedotan. Misalkan kita masukkan dulu yang sedotan. Kita ambil harga sedotan yang 30.000, yang isinya 500. Nah, ini kita tulis satu bungkus juga nih. Nah, sedotannya udah nih. Udah ada harga per porsinya, tinggal kita tambahkan lagi setelah sedotan, cup, sama penutupnya atau sealernya. Sealernya kita coba jangan pakai yang yang seal, yang pakai mesin. Kita coba pakai yang oval atau yang flat itu. Biasanya harganya itu 15.000. Terus jumlah porsinya misalkan 50, samain sama gelas misalkan. Nah, ini satu bungkus juga nih. Nah, udah. Tinggal bahan bakunya udah lengkap. Tinggal apa ya yang kurang nih? Tinggal es batunya. Tinggal kita tambahkan lagi.
Tambahan lagi, kita ke bawah, masukkan es batu. Harga es batu tuh, es batu kristal harganya 15.000. Bisa jadi berapa gelas? Bisa jadi 25 gelas misalkan. 25 gelas. Ini kita tulis satu bungkus nih. Satu bungkus es batu. Apalagi nih yang kurang? Udah semuanya? Oh ya, kita tambahkan gas. Tambah. Kita ke bawah lagi. Terus di sini gas. Gas tuh harganya 30.000. Bisa berapa kali masak? Misalkan kita anggapnya dalam satu tabung gas itu bisa masak 10 kali misalkan. Nah, berarti tinggal dikalikan aja sama yang tadi. Satu kali masak tuh berapa? 40 porsi. 40 kali 10 berarti 400. Nah, jadi modal gasnya itu cuma 75.000 rupiah. Nah, kita tinggal klik aja nih. Sebenarnya sudah ada di sini nih. Total bahan baku untuk jualan es teh. Sudah ada di sini, tapi kita harus merecord untuk masuk ke tahap selanjutnya. Kita klik yang ini, hitung HPP sampai muncul kalkulasi berhasil. Nah, setelah muncul itu kita pindah ke bagian harga jual. Nah, di sini nih kita menentukan harga jual. Mau berapa keuntungannya dari modal HPP per unit tadi. Dia otomatis langsung masuk ke sini nih. Tadi modal kita hitung untuk membuat satu ST itu harganya 3.085 rupiah. Nah, kita mau jual harga berapa? Kita bisa geser-geser ini, kita mau keuntungan berapa. Misalkan mau keuntungan 50%. Kalau keuntungan 50% berarti kita jual harganya 4.000. Bisa juga kalau misalkan mau langsung tulis di sini nih. Misalkan saya mau jual harganya 6.000. Nah, langsung ketahuan tuh. Keuntungan kita atau marginnya 94%. Jadi kalau ditanya sama teman-teman, STMO marginnya berapa? Nah, ini nih 94%. Dan ini sangat tinggi. Di dunia F&B tuh 94% margin tuh tinggi. Nah, terus kita tulis di sini nih harga kompetitor kita jualnya 7.000 misalkan. Ini opsional, bisa ditulis bisa enggak. Nah, dia langsung kasih tahu kalau perbedaan harga kita 1.000 sama kompetitor. Tinggal diklik sama seperti tadi untuk merekam atau merecord supaya kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Udah, kalkulasi harga jual sudah berhasil, sudah muncul. Nah, sekarang kita masuk ke target. Ini simulasi penjualan nih. Dari modal tadi HPP 3.000, terus kita mau jual 6.000. Nah, tinggal pilih aja nih tipe periodenya, mau yang harian atau yang bulanan untuk target penjualannya. Kita coba yang bulanan dulu agar lebih mudah, tapi nanti teman-teman bisa ganti juga ke yang harian. Misalkan saya mau jualan ST ini, keuntungan bersih saya 5 juta. Tinggal klik nih 5 juta. Terus klik hitung untuk merekam sama seperti yang sebelumnya, untuk merecord. Udah, tinggal klik. Nah, ini udah untuk menghasilkan 5 juta rupiah, kita harus menjual 1.716 gelas untuk mencapai target bulanan yang 5 juta tadi. Kalau perhitungan proyeksinya seperti ini, omsetnya 10.200.000 sekian, total HPP-nya tadi yang harga ini, total modalnya dikali dengan ini, maka modalnya itu adalah sekitar 5 jutaan. 5.200.000 sekian. Profit bulanannya 5 juta seperti yang kita setting tadi di awal nih. Nah, cara gampangnya untuk mencapai ini, kita hitung harian. Profit hariannya harus 166.000 profit hariannya untuk mencapai 5 juta ini. Cara ngitungnya gimana? Nah, ini tinggal dibagi aja nih. Dibagi dengan 1 bulan 30 hari. Jadi untuk mencapai target bulanan 5 juta, kita harus profit harian 166.000. Berarti kita harus menjual 57 gelas per hari untuk capai. Nah, terus hitungannya udah semua nih. Tadi kan di awal saya bilang 5 juta modal kita untuk gerobaknya atau bootnya, 10 jutanya untuk HPP atau modal di awal. Nah, ini udah dihitungin semuanya. Kalau kita mau profit bulanan 5 juta seperti yang disetting, maka yang kita butuhkan untuk persiapan penjualan 1.716 unit itu, kita butuh ini nih, tehnya 42 bungkus, air galonnya 14 galon, gulanya sekian kilo, dan lain-lain sampai ke bawah. Berapa gasnya? Nah, ini nih, berarti kita butuh 4 sampai 5 gas. Ini salah nih, harusnya tadi kita ganti hitungannya jadi buah. Jadi 4 sampai 5 buah gas untuk mencapai penjualan seperti ini. Nah, tinggal diklik aja, hitung unit, sudah ke record. Nah, tinggal kita masuk ke selanjutnya, BIP. Tinggal klik di sini, dia nanti akan otomatis omsetnya kita yang kita targetkan itu 10 juta, profitnya 5 juta. Misalkan ada biaya sewa, tinggal tulis aja di sini sewa. Sewanya itu biayanya tetap, berarti kan kalau berubah-ubah tinggal klik variabel. Kalau tetap harganya misalkan setiap bulan itu 500.000, ya tinggal tulis aja
Kalau pakai pegawai tinggal tulis tambah sing pegawai, tapi kalau enggak, misalkan dikelola sendiri nggak usah, tinggal hapus aja di sini. Nah, terus tadi kita masukkan 15 juta modal awal kita tadi. Nah, tinggal dihitung BIP, klik. Nah, jadi cara bacanya begini. Omsetnya 10 juta, target profitnya 5 juta. Setelah dikurangi biaya sewa, maka net profit kita 4.500.000 per bulan. Kalau dibagi dengan investasi kita tadi 15 juta, maka kita akan balik modal 3 sampai 4 bulan. Tinggal dikali aja nih. 4.500.000 dikali 4. 4.500.000 dikali 4. Tuh, sudah 18 juta. Sudah balik modal kita. Di angka 3 bulan sudah balik modal. Udah. Nah, udah selesai. Gitu cara mensimulasikan sebelum kita mulai jualan. Nah, terus kalau mau misalkan kita mau download laporan ini, tinggal cetak aja di sini. Misalkan kita mau tunjukkan ini ke orang tua, misalkan ke teman yang mau investasi ke bisnis kita tadi, tinggal cetak. Nah, nanti laporannya ada nih. Oh, tapi sayang ini kepotong ya. Ini nanti tinggal dikasih, di print aja, terus dipresentasikan bahwa hitungannya seperti ini. Jadi gitu teman-teman, cara menggunakan aplikasi ini sangat gampang sekali. Kita sudah tahu penjualan kita akan berapa, target kita akan berapa, modal kita berapa, mau dijual berapa, itu sudah ketahuan semuanya. Jadi teman-teman, nggak ada kata rugi sebelum jualan, nggak ada kata rugi selama jualan, karena kita sudah memproyeksikan atau mensimulasikan semuanya. Nah, ini juga berlaku kepada teman-teman yang usahanya sudah jalan tapi nggak tahu keuntungannya berapa, tinggal ditulis aja di sini. Gitu teman-teman. Terima kasih.